Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara pada siang hari ini? Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu besar buat saya dan saudara, sehingga pada saat hari ini kebaikan Tuhan begitu banyak buat saya dan saudara. Saudara yang hadir saat ini, yang menyimak live saat ini, saya percaya saudara dikasih kekuatan, kesehatan, kemampuan daripada Tuhan. Mari saudara, kita mau datang di hadiratnya. Kita mau katakan apapun yang terjadi saat ini, akhir-akhir ini, banyak kebimbangan, banyak kekhawatiran. Kita mau katakan bahwa Tuhan lingkupi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu.
Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami mau tenang bersama-Mu Tuhan, di saat badai bergelora, di saat kekhawatiran melanda hidup kami. Kami mau pegang teguh janji-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba dengan hikmat dan kuasa daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada siang hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, dan saya tergerak sekali untuk men-sharingkan firman Tuhan dalam badai. Saat kita menghadapi badai, di saat kita mengalami rintangan, di sini kita mau berani untuk menghadapi badai. Mari kita mau baca di Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 dan Ibrani 12 dan sampai ayat 12 sampai 13 ya. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Di sini mengatakan ya, Ibrani 12 ayat 2 sampai 3, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus ya, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara yang kekasih, akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengarkan kabar atau banyak sekali kita mendengarkan berita yang begitu membuat iman kita menjadi down atau kita menjadi putus asa. Di Ibrani ini, ayat ini ya, menunjukkan bahwa kepada umat Tuhan yang sedang patah semangat ya, di sini kita mau percaya bahwa kita mau pegang teguh iman kita di dalam Tuhan. Mungkin banyak hal di luar sana atau duka yang kita dengar ya, ada goncangan bumi atau gempa, banyak prediksi ya saudara. Tetapi satu hal di sini Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Di dunia ini pasti ya banyak berita yang akan kita dengar ya. Virus belum selesai, virus satu datang kembali, badai datang kembali, musibah datang kembali. Banyak hal yang membuat kita sampai tidak bisa tidur nyenyak, makan pun tidak enak ya. Atau kita jadi takut mau kemana-mana saudara, karena banyak hal-hal
hal berita yang kita dengar di luar sana, saudara. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang teguh, saudara. Saudara, iman yang teguh itu seperti apa sih, saudara? Iman yang teguh itu adalah iman di mana kita mempertahankannya bukan hanya dengan percaya, ya saudara, tetapi kita menghidupi iman itu, saudara. Bagaimana dengan kita menghidupi iman itu, ya saudara? Dalam hidup kita mungkin berdoa, Tuhan berikan hari yang baik untuk hari ini. Tetapi hari yang datang mungkin tidak baik, ya. Mungkin saja itu di luar kendali kita, saudara. Di situ iman kita diuji, ya saudara. Ketika kita meminta anak kita menjadi anak yang nurut, atau kita minta supaya keadaan di rumah baik-baik, keadaan suami, keadaan istri, tetapi tiba-tiba, ya saudara, keadaan itu berbalik, ya. Di situ iman kita diuji. Tuhan pakai kita untuk apa? Untuk melewati ujian dengan cara hal-hal yang menurut kita itu tidak mengenakan, tetapi di situ iman kita diuji. Apakah iman kita tetap teguh atau iman kita goyah, ya? Saudara, jangan kalah, ya. Iman kita tuh jangan sampai kalah dengan keadaan, ya. Jangan sampai iman kita tergoyahkan, ya, oleh hal-hal yang menurut kita aduh menyakiti, aduh ini gak mungkin gitu, ya. Tetapi ketika kita punya iman, ya, masalah sebesar apapun, tantangan, rintangan, ya, godaan, bahkan apapun itu, Tuhan selalu ada. Ketika kita mengimani, ketika kita menghidupi, ketika kita membawa Tuhan masuk ke dalam diri saya dan saudara. Hari-hari ini mungkin membuat kita penat di tempat kerja, atau bisnis kita membuat kita penat, atau belum ada jalannya, belum ada titik terangnya, saudara. Jangan menyerah, ya. Jangan menyerah. Iman kita tetap teguh, saudara. Iman kita nggak boleh goyah. Karena kita punya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Pribadi yang setia, yaitu siapa, saudara? Tuhan Yesus Kristus, ya, yang selalu memberikan saya dan saudara iman yang teguh, saudara. Ketika kita membaca firman, kita merenungkan, kita menghidupi, saudara. Untuk itu, saudara, kalau kita mau hidup-hidup kita, hari-hari kita dikuatkan, hari-hari kita penuh damai, ya, sukacita, walaupun yang ditemukan tidak membuat kita damai, tetapi ketika kita sudah berkomitmen untuk membuat diri kita damai dan sukacita, ketika ada masalah, ketika ada badai, ada rintangan, kita tetap damai. Karena apa? Kita sudah berkomitmen pada diri kita bahwa damai sejahtera akan tinggal selalu, ya. Walaupun nanti keadaannya tidak membuat kita damai, tetapi kita sudah bilang, kita sudah panggil damai itu dalam diri kita, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya. Karena damai sejahtera itu akan tinggal pada orang-orang yang berkomitmen, ya, yang selalu percaya bahwa setiap persoalan, kesulitan, badai hidup, ada damai dan sukacita. Amin, saudara. Pada siang hari kita bersyukur bahwa dengan sharing firman ini, saya dan saudara semakin dikuatkan. Ada damai, ada sukacita, ya saudara. Jangan lepas dari yang namanya damai dan sukacita, agar apapun badai yang menghalangi, ya, ataupun hal kesulitan, ataupun berita-berita yang membuat kita semakin down atau semakin tidak punya pengharapan, ya. Ketika kita punya damai sejahtera, iman itu diteguhkan, ya. Mari kita mengangkat tangan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pada siang hari ini. Kami mau betul-betul menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ketika ada badai hidup, kami mau percaya bahwa Tuhan ada pegang kendali atas hidup kami. Begitu Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau, kami mau terus percaya
bahwa damai sejahtera, iman itu kami pegang teguh dan tidak ada yang mustahil. Apa yang bagi kami ini mungkin, tetapi bagi Engkau tiada satu hal yang mungkin. Bapa buat, Bapa kerjakan baik adanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.